perjuangan serikat buruh, serikat pekerja. Upah adalah darah buruh Indonesia yang akan terus-menerus berada di barisan terdepan saat upah dalam kondisi ketertindasan. Hari ini saya melihat serikat buruh, serikat pekerja di Kabupaten Jepara tetap teguh dan istiqomah berjuang di jalan kebenaran demi tegaknya keadilan bagi kaum buruh dan rakyat Kabupaten Jepara. Aplaus meriah untuk kalian semua. Dalam lawatan saya berkeliling di berbagai provinsi di Indonesia, memimpin aksi demi aksi, saya mendengar ada aroma bau busuk di Kabupaten Jepara dengan kembali munculnya rezim Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena rezim upah murah adalah rezim Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Rezim di mana pada saat Omnibus Law masih merajalela di Indonesia, menjadi Dracula penghisap darah bagi kaum buruh di Indonesia, kini mulai berupaya dibangkitkan kembali dari kuburnya di Kabupaten Jepara. Saya tanya kepada kamu semua, hanya satu kata apa? Satu kata apa? Satu kata apa? Aksi serikat buruh, serikat pekerja yang digelar oleh serikat pekerja, serikat buruh Kabupaten Jepara pada saat ini akan dikenang oleh Gerakan Buruh Indonesia. Saya menyebutnya sebagai aksi Tritura. 3 tuntutan kaum buruh Kabupaten Jepara. Tuntutan kaum buruh Kabupaten Jepara yang pertama adalah tegakkan keputusan MK nomor 168 dan laksanakan upah minimum sektoral di Kabupaten Jepara sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebelumnya. Tuntutan kaum buruh Jepara yang kedua adalah jika tidak menerus terbukti bahwa kondisi upah minimum sektoral di Kabupaten Jepara tidak terjadi upah UMSK berdasarkan surat rekomendasi Bupati Kabupaten Jepara, maka hanya satu kata, satu kalimat yang harus kalian teriakan, pecat dengan tidak hormat Bupati Kabupaten Jepara. Tuntutan kaum buruh Kabupaten Jepara yang ketiga adalah jika memang revisi yang diajukan oleh PJ Bupati Kabupaten Jepara kepada PJ Gubernur Provinsi Jawa Tengah dipaksakan untuk merubah nilai UMSK di Kabupaten Jepara, maka mogok daerah pasti harus kalian lakukan untuk melumpuhkan sendi-sendi ekonomi di Kabupaten Jepara. Hanya itu yang harus kalian lakukan sebagai pasopati, sebagai panah pusaka kita yang memenangkan pertempuran pada saat Pandawa menang dengan Kurawa di Perang Baratayuda. Senjata pasopati kita adalah mogok kerja. Stop produksi dimanapun kalian bekerja, di sektor apapun kalian bekerja, dari federasi serikat manapun kalian berasal, bersatu padu, suarakan, teriakan suara perlawanan dengan mogok daerah dan melumpuhkan satu Kabupaten Jepara agar Indonesia menjadi saksi keteguhan dari perjuangan kalian selama ini. Tidak boleh ada kata tidak. Karena aroma bau busuk Omnibus Law Cipta Kerja saya cium ada di Kabupaten Jepara. Kita telah begitu banyak melampaui masa-masa yang begitu perih. Kita terlalu banyak melewati kejadian-kejadian yang memilukan. Begitu banyak darah yang menetes membasahi bumi Nusantara. Begitu banyak keringat dan air mata yang telah kita keluarkan pada saat kita melawan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sampai dengan 30 Oktober 2024 MK dalam keputusan nomor 168 memutuskan buruh Indonesia memenangkan gugatan uji material Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja khusus pada klaster tenaga kerjaan. Namun jika rezim upah murah itu terjadi kembali di Kabupaten Jepara, maka tidak boleh dibiarkan. Indonesia harus tahu, seluruh dunia harus mengetahuinya, bahwa kalian masih ada. Kalian masih menjadi garda terdepan demi tegaknya kesejahteraan dan keadilan bagi kaum buruh di Kabupaten Jepara. 2019, sejak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diciptakan, kita terus-menerus menggelorakan perlawanan. Bahkan pada masa pandemi COVID-19,
setiap hari Rabu, setiap minggu, saya bersama-sama dengan Garda Metal, Laskar Nasional, Kopasket, 50 orang, aksi setiap minggu, setiap hari Rabu di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Di saat semua orang diam di rumah, di saat pemerintah memerintahkan semua rakyat Indonesia untuk berada di rumah masing-masing, kita bertanggung jawab demi menghilangkan dan mencabut serta mengenyahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dari Republik Indonesia tercinta. 2020 kita melaksanakan mogok nasional 6, 7, 8 Oktober. Kita lumpuhkan Indonesia sehingga pemerintah secara resmi mengumumkan 427 triliun Republik Indonesia merugi akibat buah dari mogok kerja yang kita lakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Tapi kemudian 25 November akhirnya kita bisa memenangkan gugatan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dinyatakan cacat formil pada saat itu, inkonstitusional bersyarat, buah dari mogok kerja yang kita lakukan. Pasopati telah kita lesatkan 1 kali, sehingga kita memenangkan gugatan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Pasopati kedua ada di Kabupaten Jepara. Pasopati yang harus kalian lesatkan ke udara setinggi-tingginya. Pasopati yang harus kalian jadikan sebagai sebuah resiko perjuangan yang harus kalian tempuh jika memang Bupati Kabupaten Jepara memaksakan kehendaknya untuk merevisi nilai UMSK di Kabupaten Jepara. Tidak boleh lagi ada kelaparan dan ketertindasan di Indonesia. Kalian semua, seluruh kaum buruh, serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Kabupaten Jepara harus sadar sesadar-sadarnya bahwa aksi yang kalian lakukan pada hari ini adalah aksi demi tegaknya dan mengawal ketat keputusan Mahkamah Konstitusi. Aksi yang kalian lakukan hari ini juga adalah mengawal ketat pidato kebangsaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada saat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Jelas beliau menyampaikan tidak boleh lagi ada ekonomi neoliberalisme, tidak boleh lagi ada ekonomi neokapitalisme di Indonesia. Ekonomi harus ditegakkan dengan dasar ekonomi Pancasila. Apakah kalian pikir ini ketertindasan atau tidak dengan diancamnya diturunkan nilai UMSK kalian? Apakah kalian hanya diam melihat sebuah ancaman masa depan kesejahteraan kalian diancam untuk dihilangkan secara paksa oleh para pengusaha-pengusaha hitam di Kabupaten Jepara yang masih terus-menerus menginduk kepada rezim Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Tidak. Kabupaten Jepara bukan hanya milik mereka. Kabupaten Jepara bukan hanya milik penguasa. Kabupaten Jepara bukan hanya milik pengusaha. Kabupaten Jepara juga milik kamu, milik kalian, milik kita, milik kaum buruh dan kelas pekerja yang ada di Kabupaten Jepara. Ini tanah kita, ini air kita, ini tulang kita. Disinilah kita dilahirkan, disinilah kita dibesarkan. Berikan persembahan terbaik kepada Kabupaten Jepara yang kalian cintai. Ini adalah bentuk cinta kalian. Tidak hanya mengawal ketat pidato kebangsaan Prabowo Subianto, tidak hanya mengawal ketat tegaknya keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi bentuk cinta dan sayang kalian serta persembahan terbaik kalian kepada Indonesia dan kepada Kabupaten Jepara. Aksi Tritura pada hari ini adalah aksi yang terus-menerus harus kalian gaungkan dengan membawa nilai-nilai dan norma-norma kebenaran sebagai sebuah hal yang harus kalian jadikan terdepan dalam mengambil seluruh kebijakan-kebijakan perjuangan. Saya tanya kepada kamu semua, siap mogok daerah? Siap mogok daerah? Siap mogok daerah? Hidup buruh! Sahabat-sahabat seperjuangan dari seluruh federasi serikat pekerja serikat buruh di Kabupaten Jepara, perintah sudah jelas. Dalam kapasitas saya sebagai penanggung jawab aksi nasional KSPI sekaligus penanggung jawab aksi nasional Partai Buruh yang terdiri dari 68 federasi, saya menyerukan kepada semua, jangan pernah mundur satu langkah pun dari medan perjuangan jika memang itu demi membela sebuah kebenaran. Sekali layar terkembang, pantang surut untuk ke belakang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Takbir semua. Takbir.
Indonesia butuh kamu. Indonesia butuh kita. Kabupaten Jepara butuh kalian semua. Jika memang upah kalian tinggi secara ilmu ekonomi, maka laju pertumbuhan ekonomi akan berputar dengan cepat. Maka roda pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara juga akan meningkat dengan pesat. Jadi kalau ada upaya-upaya dari pihak manapun yang ingin kalian ditindas upah kalian, yang ingin upah kalian diturunkan, maka dipastikan mereka adalah pihak-pihak dari para penjajah-penjajah ekonomi yang ingin menindas kamu semua buruh yang ada di Kabupaten Jepara. Ketika saya berjalan sepanjang perjalanan menuju ke sini, ke kantor bupati, bergabung bersama-sama dengan kalian, para pejuang-pejuang hebat dari Serikat Buruh, Serikat Pekerja di Kabupaten Jepara, saya melihat dan menyaksikan di perjalanan betapa terpuruknya kondisi ekonomi yang ada di Kabupaten Jepara. Masih banyak warung-warung yang kosong dan sepi pembeli. Masih banyak para pedagang-pedagang asongan yang tidak dibeli barang dagangannya oleh para pembeli. Mengapa? Karena upahnya masih rendah. Karena upahnya tidak mampu mencukupi sesuai dengan cita-cita dan impian para pedagang, agar perdagangan mereka laku dan habis untuk dijual, sehingga bisa mereka membaktikan diri, memberikan persembahan terbaik rezekinya kepada anak istrinya di rumah. Tapi faktanya warung-warung banyak yang sepi. Laju pertumbuhan ekonomi saya yakin tersendat karena upah yang selama ini dikenal rendah. Jika memang kalian ingin direndahkan, jika memang kalian ingin ditindas, jika memang harga diri dan kehormatan kalian diinjak-injak seperti binatang, maka rebut dengan paksa dan menangkan semua pertempuran demi kaum buruh yang ada di Kabupaten Jepara. Begitu banyak hal-hal sulit yang pasti akan kalian temukan di perjalanan. Mungkin kalian akan berurai air mata, mungkin kalian akan berurai keringat, bahkan mungkin darah kalian akan menetes di bumi Kabupaten Jepara. Tapi yakinlah, surganya telah menanti kalian. Karena Yang Maha Kuasa akan selalu bersama-sama dengan hambanya yang terus-menerus bergerak dan berjuang demi umatnya, demi kebenaran dan tegaknya keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh yang ada di Kabupaten Jepara. Ada satu hal pentingnya lagi yang harus saya sampaikan, bahwa kondisi terkini yang ada di Kabupaten Jepara sudah didengar oleh para pimpinan-pimpinan di tingkat pusat. Sudah didengar oleh Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, dan saya yakin sudah didengar oleh ketua umum kalian dari manapun federasi kalian berasal. Artinya jangan bikin malu bendera kalian, jangan pernah mau direndahkan dan ditindas dan diinjak-injak. Hanya satu kata apa? Satu kata apa? Satu kata apa? Buruh Jepara hidup buruh! Terus gaungkan teritura 3 tuntutan kaum buruh Jepara. Yang pertama, saya ulangi, tegakkan keputusan MK nomor 168 dan laksanakan UMSK sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebelumnya. Yang kedua, jika memang revisi yang sudah diajukan oleh Bupati Kabupaten Jepara memaksakan kehendaknya untuk menurunkan nilai UMSK, maka teriakan pecat dengan tidak hormat Bupati Kabupaten Jepara dari kursinya. Yang ketiga, saya ulangi, jika memang tetap dipaksakan upah kalian untuk sektoral diturunkan, maka mogok daerah harus kalian lakukan. Jadikan aksi hari ini sebagai bentuk konsolidasi. Jadikan aksi pada hari ini sebagai bentuk diskusi dan koordinasi untuk kalian meledakkan ledakan yang sesungguhnya, panah pasopati yang akan kalian lesatkan di udara Kabupaten Jepara, melumpuhkan sendi-sendi ekonomi Kabupaten Jepara dengan mogok daerah di seluruh penjuru Kabupaten Jepara. Siap semua? Siap semua? Oh, siap semua? Di sini juga begitu banyak para serikandi pejuang buruh yang saya yakin akan berada di garda terdepan bersama kamu semua. Saya lihat juga ada sahabat-sahabat dari Garda Metal. Aplaus mereka buat semua. Karena dimanapun saya berada di seluruh Indonesia, sebelum dari sini saya dari Batam. Di Batam saya bersama-sama dengan mereka berjuang untuk meneriakan keadilan bagi kaum buruh yang ada di Batam. Lepas dari sini saya akan ke Medan, Sumatera Utara, berjuang kembali bersama-sama di tegaknya keadilan kesejahteraan kaum buruh yang ada di seluruh Indonesia. Tapi pada hari ini,
kaum buruh Jepara, akan saya sampaikan kepada seluruh Indonesia bahwa kalian masih istiqomah di garis perjuangan yang sama demi keadilan dan kesejahteraan kaum buruh yang ada di Kabupaten Jepara. Produksi demi produksi yang dikaitkan dengan investasi demi investasi bisa jadi akan masuk begitu banyak di Kabupaten Jepara. Saya selalu menyampaikan kepada para pengusaha-pengusaha dimanapun kalian semua menanamkan investasinya di Indonesia. Kita nggak pernah peduli mereka menjadi kaya karena usaha mereka. Kita nggak pernah peduli mereka mendapat keuntungan yang berlipat ganda dari usaha yang mereka berikan dan kita bekerja di tempat usahanya. Tapi yang kita peduli, jangan pernah miskinkan kaum buruh yang ada di Kabupaten Jepara. Mereka boleh kaya, tapi jangan miskinkan kita. Mereka boleh jadi konglomerat, tapi jangan miskinkan kita. Jangan kami menderita. Lu boleh kaya, tapi gue gimana? Gue udah mengeluarkan kalimat dan keringat dan air mata untuk lu berusaha. Harus ada imbal balik. Boleh nggak kalau seandainya UMSK diturunkan? Saya katakan boleh. Dengan satu syarat. Bukan neraca keuangan. Saya tanya kepada kamu semua pimpinan serikat pekerja serikat buruh yang ada di Kabupaten Jepara. Berani nggak pengusaha membuka neraca keuangan? Berani atau tidak pengusaha membuka neraca keuangan? Jangankan UMSK, UMK aja boleh dilanggar. Tapi bukan neraca keuangan. Kelihatan tuh berapa keuntungan mereka. Kelihatan berapa mereka bayar pajak. Jangan-jangan begitu mereka buka neraca keuangan. Kalian bukannya diturunkan tapi malah dapat bonus tahunan. Nggak ada yang berani pengusaha membuka neraca keuangan. Karena itu rahasia dapur mereka. Tapi tidak ada pilihan lain. Kalau lu mau kaya, silakan. Tapi ayo buka-bukaan. Buka neraca keuangan lu di hadapan notaris dan auditor publik. Dengan kita menyaksikan. Kalau memang itu dibuka secara jujur, silakan. Tapi kalau tidak, maka kamu akan berhadapan dengan wajah saya. Kamu akan berhadapan dengan wajah kami. Wajah kita, para pejuang-pejuang buruh yang ada di Kabupaten Jepara. Sikap perjuangan itu penting, saudara. Sikap dan seruan perjuangan adalah terdepan dalam mengambil sebuah kebijakan. Jangan pernah berdiri di balik sebuah alasan hanya untuk sebuah kepentingan bagi para pengusaha-pengusaha semata tanpa pernah memikirkan nasib dan masa depan anak cucu yang ada di Kabupaten Jepara. Saya telah berkeliling Indonesia. Bagaimana mungkin kalian bisa diam jika kalian melihat secara langsung ada seorang ibu yang merobek perutnya, ususnya berburai, mereka bunuh diri bersama anak-anaknya karena tidak lagi mampu membeli makanan karena upahnya begitu rendah di Nusa Tenggara Timur. Inilah kebutuhan Indonesia. Kalian semua yang hadir pada hari ini adalah manusia-manusia pilihan Tuhan. Tuhan telah memilih kalian untuk berjuang bagi puluhan ribu kaum buruh yang ada di Kabupaten Jepara. Jangan pernah mundur hanya karena kepentingan mereka semata. Jangan pernah goyah dan tetaplah istiqomah. Hanya itu yang kita punya sebagai bekal kuat kita memenangkan semua pertempuran. 5 tahun kita berjuang menolak dan melawan Omnibus Law dan Cipta Kerja. Sehingga akhirnya Omnibus Law dan Cipta Kerja dicabut pada 30 Oktober 2024 melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang tadi sudah saya jelaskan. Jika Dracula penghisap darah kaum buruh Indonesia yang bernama Omnibus Law dan Cipta Kerja kembali dibangkitkan dari kuburnya di Kabupaten Jepara, maka lawanlah dengan sepenuh kekuatan yang ada dengan mogok daerah dan lumpuhkan ekonomi seluruh Kabupaten Jepara. Tidak boleh lupa bahwa seluruh kaum buruh Indonesia, seluruh kaum buruh yang ada di Kabupaten Jepara, munculnya nilai UMK 6,5, munculnya nilai UMSK yang bervariasi di seluruh provinsi dan di kabupaten kota adalah buah dari perjuangan panjang Partai Buruh. Saya tanya kamu semua, udah jadi anggota Partai Buruh belum? Udah jadi anggota Partai Buruh semua? Udah jadi anggota Partai Buruh semua? Sejarah telah mencatat dan tidak akan pernah bisa dipungkiri bahwa Partai Buruh adalah satu-satunya partai yang berjuang untuk kaum buruh di Indonesia, termasuk kaum buruh yang ada di Kabupaten Jepara. Tetaplah bersuara, tetaplah berteriak, teruslah bergerak, dan terus-menerus berjuang. Jangan pernah letih dalam mencintai kaum buruh, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Jika saya teriak Tritura, kalian jawab buruh Kabupaten Jepara. Siap semua? Tritura! 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 Hidup buruh! Terima kasih. Dan salam hormat dari saya, penanggung jawab Aksi Nasional KSPI, sekaligus penanggung jawab Aksi Nasional Partai Buruh. Pada kalian semua, para pejuang buruh di Kabupaten Jepara. Terima kasih Bung Buya, perwakilan dari SPN Nasional. Beliau ketika sampean pernah melihat televisi berita itu, ya beliau di atas mobil komando.